Halo, perkenalkan, nama aku Feby Hanifela, NPM 23024190006. Dalam video kali ini, aku akan membahas mengenai jasa lingkungan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang sangat menyukai laut tropis yang dangkal dan jernih antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan Khatulistiwa. Indonesia merupakan negara yang berada di sekitaran garis Khatulistiwa, dengan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan dikelilingi lautan seluas 3.257.483 km persegi. Karakteristik perairan Khatulistiwa sangat disenangi oleh terumbu karang karena banyaknya terkena sinar matahari sehingga suhu relatif hangat sekitar 18-30 derajat Celcius dan dengan nutrien yang rendah. Ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia berperan penting dalam menjaga kelestarian terumbu karang dunia dengan menjadi habitat 2.500 moluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu, 30 spesies mamalia, dan 2.500 spesies ikan. Ekosistem terumbu karang merupakan satu di antara 3 ekosistem penting di wilayah pesisir perairan tropis, selain ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun. Terumbu karang terdiri dari polip-polip karang yang berukuran kurang dari 1 cm, yang membentuk kerangka berkapur. Struktur karang merupakan tempat hidup zooxanthella yang mensuplai hara bagi karang dan membantu proses kalsifikasi. Ekosistem terumbu karang merupakan rumah bagi lebih dari 93.000 spesies yang bernilai ekonomi tinggi. Berbagai binatang menjadikan karang sebagai habitat, tempat mencari makan, berkembang biak, dan tempat perlindungan. Hal ini menjadikan terumbu karang disebut sebagai nursery ground. Terumbu karang dapat mengurangi penyebab pemanasan global yang terjadi dengan adanya proses kimia yang dilakukan oleh terumbu karang dan zooxanthella. Proses kimia tersebut adalah proses perubahan gas karbon dioksida menjadi zat kapur yang merupakan bahan pembentuk terumbu. Terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, misalnya pada ekosistem hutan bakau, dan juga dapat melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar. Terumbu karang dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, yang dapat menyebabkan abrasi dan kerusakan pantai. Nelayan juga menggantungkan mata pencaharian terhadap terumbu karang. Jumlah ikan, kerang, kepiting secara langsung dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang. Manfaat ekonomi ekosistem terumbu karang lainnya ialah dapat dijadikan sebagai objek wisata dengan atraksi wisata yang disuguhkan berupa snorkeling maupun diving. Sayangnya, ekosistem di darat terus terjadi kerusakan. Hal ini menyebabkan hilangnya filterisasi limbah yang menuju ke lautan. Jika hal ini terus terjadi, maka polusi di lautan akan terus meningkat dan berdampak pada pemutihan karang atau coral bleaching. Dampak akhirnya akan terjadinya kerusakan ekosistem karang dan berdampak pada kepunahan spesies lainnya di ekosistem terumbu karang. Ayo jaga kelestarian ekosistem terumbu karang untuk lindungi bumi kita.